Tapi mengenai gagal ginjal pada anak tersebut, ciri-cirinya seperti apa? Oke, kita bahas definisinya dulu ya. Gagal ginjal akut misterius itu merupakan suatu gangguan fungsi ginjal yang dialami secara tiba-tiba atau bukan tiba-tiba sih, secara cepat gitu kan. Biasanya durasinya dari harian bahkan bisa sampai mingguan. Jadi bisa dikatakan cepat. Nah, kita tahu fungsi dari ginjal itu sendiri kan adalah untuk menyaring toksik atau racun yang dikeluarkan melalui urin. Tapi apabila fungsi ginjal itu terganggu, maka urin biasanya tidak dapat keluar, bahkan keluar itu hanya sedikit. Sehingga nanti urin atau urea itu akan menumpuk di dalam tubuh kita dan dia akan merusak organ-organ. Jadi racun. Merusak organ, dan gejala yang akan timbul biasanya dia perlahan dimulai dari demam, batuk, pilek, diare, yang lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya keluhan pada BAK atau air seninya, bahkan bisa terjadi bengkak gitu. Aduh, jadi itu salah satu ciri secara fisik. Dan itu bisa terjadi di usia dini ya ternyata? Bisa terjadi di usia dini, bahkan juga orang dewasa juga bisa. Ya kalau orang dewasa gitu. Pasti. Usia dini juga kan? Iya betul, bisa. Makanya sekarang yang lagi heboh kan di anak-anak kan. Gitu. Ini kita langsung terhubung tadi ya, langsung koneksinya karena tadi kurang oke, kita langsung pakai handphone aja. Assalamualaikum Mas Zufian. Pak Sufian. Mas Sufian, apa kabar? Sebentar. Speakernya Sebentar ya. Mas. Pak Sufian, Assalamualaikum. Sudah terdengar juga ya? Mas Sufian, gimana suara kita udah terdengar ya? Ya, Assalamualaikum Mas Sufian. Halo. Ya, Pak Sufian bisa mendengar suara kami? Ya, sebelumnya kita turut berbelasungkawa dengan kejadian ini. Mohon maaf, kapan almarhum meninggal dunia? Hari Jumat, 21 Maret. Gejalanya seperti apa, Pak Sufian? Boleh diceritain nggak? Ini biar menjadi informasi juga untuk semua orang tua. Gejala awalnya kan cuma demam sama panas biasa. Demam. Ya, sempat dibawa ke rumah sakit kan? Iya, sampai saya kebawa ke rumah sakit pertama di Pasuruan. Itu masuk rumah sakit, gejalanya bukan seperti itu awalnya, cuma dehidrasi, kekurangan cairan sama diare. Itu lab pertama. Terus kita disuruh ngamar 1 hari 1 malam itu kan. Terus kejadian keduanya waktu hari Jumat itu sore, anak saya kejang. Habis kejang, terus diatasi sama dokternya, diambil lagi sampel darahnya, di lab keduanya itu katanya gagal ginjal akut, dan itu cuma ada di Jakarta katanya. Akhirnya kita harus merujuk ke rumah sakit besar, yaitu di Sutomo, Surabaya. Pak, mau bertanya, ini apakah sebelumnya suka sakit dan obat apa yang biasa tidak? Nggak pernah sakit, cuma ya sakitnya anak kecil kan cuma demam sama panas aja. Nah, maksud saya, ketika demam, apakah Bapak suka memberikan obat sirup? Iya. Emang anak kecil kan mulai kakaknya dulu emang sirup, sampai adiknya juga sirup, dan tidak ada apa-apa, malah sembuh. Tapi kejadian yang ini tiba-tiba kok sampai kayak gini. Itu katanya gagal ginjal akut, saya rasa sakit banget dengan itu. Pak Sufian, boleh mic-nya dimundurin sedikit gak? Biar suaranya biar lebih jelas, Pak Sufian, izin. Jangan terlalu nempel ke di situ ya. Pak Sufian, ini anak keberapa Pak Sufian kalau boleh tahu? Iya. Anak keberapa? Anak yang kedua. Ya Allah. Ya Allah, kita turut berduka cita ya. Itu maaf ya, sempat dirawat juga ya di rumah sakit. Habis gitu berapa sampai sang anak meninggal dunia, berapa lama prosesnya itu Pak Sufian? Cepat atau sempat masuk ICU dulu atau bagaimana Pak Sufian?
dari rumah sakit Pasuruan 3 hari dan dirujuk di rumah sakit Sutomo Surabaya 7 hari. Dan itu sempat masuk ICU. Yang saya katakannya dia akan bernafas sesak, harus selang seperti ini. Iya. Tapi sampai kejang-kejang. Iya. Kita turut berduka cita, kita turut prihatin. Semoga diberikan ketabahan untuk Pak Sufyan. Keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Insya Allah anaknya Pak Sufyan sudah berada di tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Yang sabar ya Pak Sufyan ya. Salam dari kami semua. Semoga dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Sufyan atas informasi kepada kita dan mau berbagi. Sehat selalu Pak Sufyan. Saya yakin Pak Sufyan pasti bisa melewati semuanya. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Sufyan. Terima kasih banyak. Ini hanya salah satu di antara begitu banyak orang tua yang kehilangan anaknya, dan ini buat sama Raffi Via, kita punya anak yang di usia sekitar itu, kebayang bagaimana kehilangan dan sedihnya. Tetap lebih harus waspada sih sebagai orang tua kan. Tapi ya tindakan pemerintah sih saat ini sudah tepat menurut saya. Karena dia udah mengekip dulu si obat sirup ini buat diteliti lebih lanjut. Diteliti lebih lanjut sambil menunggu keputusannya apakah benar atau tidak ya. Betul. Tapi jadi saran kepada para orang tua daripada di tengah kepanikan ini, pertama jangan panik ya pasti. Jangan terlalu panik dulu. Karena kalau udah panik berlebihan kadang istilahnya tuh ngawur gitu ya, informasinya tuh dapat itu langsung terima aja. Jadi harus benar-benar pilih-pilih informasi yang tepat dan jangan langsung kemakan judul. Yang judul diberikan di sosial media kan memang agak sedikit hiperbola ya. Tapi kan bisa kita teliti lagi, oh ternyata itu tuh masih diduga. Nah, yang penting untuk ibunda atau ayah yang udah memberikan obat sirup juga nih udah terlanjur gimana, selagi anaknya tidak ada keluhan itu nggak apa-apa. Tapi ya tetap diusahakan jangan dulu diminum obat sirupnya. Kalaupun ada keluhan lain, mungkin demam atau yang emang harus diberikan obat penurun panas, sebaiknya harus periksa ke dokter, terutama dokter anak, karena akan nanti diberikan obat selain obat sirup. Mungkin bisa diganti dengan puyer atau melalui supos, dan itu tapi harus sesuai dengan dosis yang tepat dengan berat badan si anak. Itu juga jika memang sudah diperlukan pengobatan, karena satu hal ada, jangan dikit-dikit obat, dikit-dikit obat itu yang paling penting ya. Karena kepanikan orang tua itu kadang-kadang gitu deh. Panas dikit obat, ini dikit obat gitu ya. Dan dia cuma ngukur menggunakan tangan gitu. Iya benar. Udah, itulah. Apapun kita harus berhati-hati. Kalau misalnya lebih jelas lagi biar telepon dokter aja, tanya yang jelas. Dan jangan ada berita-berita hoax deh, ini jadi bikin panik semuanya ya. Udah, tadi kan kita bikin berita sedih. Sekarang ini ada berita bahagia ya? Ada berita bahagia juga biar seimbang ya. Ini ada berita bahagia. Pasangan beda negara dan mereka ada Rusia dan juga orang Sunda. Kita panggilkan. Ini dia Hanif dan Nika. Hanif ya? Halo Nika. Halo Nika. Wah. Ini beda negara. Gue bingung deh, Pan. Kenapa? Pasangan beda pulau aja mudiknya kan ribet. Ini gimana kalau beda benua ya? Kita tanya-tanya nanti. Jangan kemana-mana, tapi FYP. For your pagi.